13, 14, 15 Mei 98, korban yang meninggal lebih dari 1.000 orang. Dan kasus itu memang oleh Komnas HAM dikategorikan sebagai satu kasus pelanggaran HAM berat. Setiap bulan Mei, bangsa ini selalu mengingat kerusuhan Mei 98 adalah tragedi kemanusiaan karena ribuan nyawa hilang dan terjadi pelanggaran HAM di seluruh penjuru negeri. Ironis, banyak yang mengingat namun hanya sedikit yang masih berjuang menuntut negara mencari dalangnya. Lagi-lagi, sikap bangsa ini seolah terjebak di jalan yang panjang untuk membuka payung hitam sejarah. Dan sepertinya pemerintah tak cukup nyali untuk mengungkap tragedi Mei 98 meski ada yang mengaku siap memberikan bukti. Pemirsa, sampai di mana kasus ini setelah 16 tahun reformasi berjalan? Dan benarkah tragedi Mei 98 selalu jadi komoditi politik menjelang pemilu? Berikut penelusuran tim Realitas. Orang ditekan masalah hak berorganisasi dan membentuk organisasi kemasyarakatan berkumpul, meledak semua. Prasyarat-prasyarat untuk disebut sebagai crimes against humanity itu terpenuhi karena korbannya banyak sekali. Bayangkan waktu itu dalam waktu 3-4 hari dari tanggal 12, 13, 14, 15 Mei 98, korban yang meninggal lebih dari 1.000 orang. Genap 16 tahun tragedi Mei 98 terjadi. Dari tahun ke tahun, peringatan tragedi ini selalu ramai dan seperti telah menjadi ritual tahunan. Padahal, PR terbesar belum terselesaikan hingga detik ini, yakni mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan yang menelan banyak korban jiwa dan materi ini. Padahal, tim gabungan pencari fakta sudah dibentuk sejak pemerintahan Presiden Habibie. Ya, situasi saat itu memang cukup rumit. Mereka yang diduga merencanakan kerusuhan adalah para pemegang komando militer. Bahkan santer terdengar kerusuhan ini akibat dari persaingan di tubuh militer. Bukan hanya Pak Wiranto, Pak Prabowo juga diperiksa waktu itu oleh TGPF. Semua pejabat militer ketika itu karena diduga kuat bahwa militer dan polisi waktu itu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sistemik sehingga dikatakan bahwa negara terlibat di dalam tragedi Mei 98. Nah, dari segi itu maka telah terjadi crimes against humanity. Jadi pelanggaran hak asasi berat itu.
TGPF ini namanya sudah disetir oleh orang yang tidak suka kepada Pak Harto dan kepada Prabowo. Udah jelas dong, masa kejadian pertemuan tanggal 14 karena merancang tanggal 13, di mana itu logikanya? Itu namanya provokatif untuk menjatuhkan Prabowo. Memang tragedi Mei 98 memunculkan perdebatan sengit dan panjang siapa yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM saat itu. Menariknya, masing-masing pihak mengklaim punya bukti kuat jika nanti ada pengadilan HAM. Celakanya, negara seperti tak mampu menyelesaikan masalah bangsa ini. Sekali lagi, masyarakat pun menjadi korban perang informasi di media massa. Banyak isu yang beredar pasca tragedi Mei 98. Misalkan saja, makin menguatnya unjuk rasa anti pemerintah Habibie dan ABRI pada saat itu. Bisa jadi, tekanan masyarakat inilah yang membuat Panglima ABRI mencopot Panglima Kostrad dan Kepala Staf Kostrad. Kalau Pak Prabowo dicopot dari Kostrad, ya, karena situasi pada waktu itu, ya dianggap Prabowo itu dalam keadaan pergantian panglima, dicopot dari Panglima Kostrad karena dianggap Prabowo datang ke Habibie, melangkahi dari Panglima ABRI. Karena Prabowo dengan Habibie itu bagaikan anak sama bapak. Siapa yang punya kesalahan, kesengajaan, kelapaan, dan mau bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Mulai dari komandan pasukan bawah, bupati, wali kota, ya, sampai kepada presiden, kalau memang terlibat, ya harus usut. Itu saya kira semuanya masih ada buktinya. Ada saksinya. Contohnya Keflan Chen kan siap di Komnas HAM nanti, kita lihat. Itu orang yang mengetahui betul, oleh Keflan Chen. Bekas komandan militer maupun menteri yang bertanggung jawab dan sebagainya, itu masih hidup semua. Banyak yang masih hidup. Jadi masalah politik berbeda. Mau cepat mau lambat itu kehendak politik. Dari dokumen-dokumen yang ada itu kan 8 Mei sampai 10 Mei itu intelijen sudah memperingatkan bahwa hati-hati sebentar lagi ada situasi yang chaos dan ada martir yang akan menjadi korbannya gitu dah. Tapi kan waktu itu kan kita nggak tahu siapa yang menjadi pemicunya di kalangan TNI sendiri maupun waktu itu ABRI, ya, di kalangan ABRI sendiri juga bingung. Dugaan adanya permainan intelijen memang sulit dibuktikan. Namun, ada bisik-bisik yang menyebutkan operasi dalam operasi mungkin saja terjadi pada saat kerusuhan Mei 98 meletus. Bisa terjadi, bisa terjadi. Jadi semacam double agent to main, pseudo intelijen bisa jadi. Tapi dalam faktanya urutan-urutan yang dia buat nyatanya betul kejadian. Rapat di sana kejadian meledak. Nah, itu kumpul di sana instruksi betul kelihatan kejadian kerusuhan itu yang sana mengomandokan dilihat oleh intel saya yang ada komando untuk buat kerusuhan. Kalau operasi dalam operasi intelijen memang terjadi pada Mei 98, hasilnya sungguh luar biasa dan bisa jadi di luar perkiraan dalang-dalangnya. Jakarta sebagai pusat negara, porak-poranda. Bukan perkara mudah menuntut kasus pelanggaran HAM masa lalu terungkap. Meski ada banyak temuan yang bisa jadi alat bukti, mereka yang terlibat sulit tersentuh hukum. Faktanya, hingga saat ini masyarakat juga belum melihat keseriusan negara meneruskan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menyeret aktor tragedi Mei 98 ke pengadilan. Pertanyaannya adalah sampai di mana rekomendasi Komnas HAM itu sudah berjalan? Realitas segera kembali. Hampir tidak ada perkembangan yang baru dari kasus tragedi Mei 98.
hingga hari ini. Kasusnya seperti mandek di tengah jalan dan entah terhalang oleh apa. Tapi pernyataan Kiflan Zain, mantan kepala staf Kostrad saat itu, yang mengaku tahu siapa pelanggar HAM di negeri, cukup menggetarkan para aktivis HAM. Dia mau bilang kepada masyarakat, dia tahu yang sampai saat ini korban berdiri di depan istana, tidak ada kepastian, tapi dia beritahu bahwa sebenarnya siapa yang membunuh, siapa yang terlibat, itu kita akan sangat apresiasi keberanian Kiflan Zain. Jadi kita masih menunggu beliau untuk berani berbicara di depan korban dan Komnas HAM terkait keterangan-keterangan yang dia ucapkan di publik. Perkara memaafkan itu buat bangsa kita tuh mudah, tetapi untuk sampai kepada memaafkan itu harus melalui proses panjang, bagaimana rasa keadilan para korban ini terpenuhi. Gitu. Ya, di setiap kesempatan diskusi HAM, Kiflan Zain selalu memberikan pandangan tentang kasus HAM masa lalu di negeri ini. Wajar jika Purnawirawan Mayor Jenderal TNI ini menjunjung tinggi jiwa korsa dalam setiap pendapatnya. Kalau rakyat mengatakan untuk keadilan HAM kepada Prabowo, ya salah alamat lah. Itu salah alamat. Kenapa? Prabowo tidak bertanggung jawab untuk kejadian massa yang terbakar itu, karena dia malah mengerahkan pasukan untuk mengamankan Jakarta. Karena saya sendiri yang mengambilnya, memerintahkan semua pasukan sekitar Jakarta, sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Makassar. Sama sekali saya bukan mau melakukan dikotomi sipil, militer dan sebagainya, tapi siapa yang bertanggung jawab? Ini semua merupakan koordinasi dari tanggung jawab negara. Sederhana, sebuah pemerintahan yang sudah mulai kehilangan legitimasinya dari rakyat ingin mempertahankan, namanya regimentasi, ingin mempertahankan proses kekuasaannya dengan segala cara. Caranya membuat chaos masyarakat, lalu dia akan muncul sebagai pahlawan lagi. Itu rencananya. Sekali lagi, tragedi Mei 98 belum menemukan titik terang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hilangnya ribuan nyawa kerugian ekonomi yang sangat besar. Masing-masing pihak seperti mencari aman dengan menghindari kasus ini. Bahkan, negara pun seakan tidak peduli terhadap tragedi ini. Seingat saya, untuk peristiwa kerusuhan Mei, itu Komnas HAM sudah selesai menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan pro justisia. Dan kasus itu memang oleh Komnas HAM dikategorikan sebagai satu kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena unsur-unsurnya terpenuhi, dan pada saat peristiwa itu terjadi, pihak-pihak pelakunya juga diidentifikasi ciri-cirinya, tempat-tempat kejadiannya. Nah, jadi memang ini kasus sudah selesai penyelidikannya dan sudah diserahkan kepada jaksa agung untuk ditindaklanjuti. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan kasus Mei 98 ke Kejaksaan Agung pada tahun 2005. Namun, laporan ini mangkrak sampai detik ini. Desakan Komnas HAM agar Presiden mengeluarkan Kepres pembentukan HAM ad hoc juga menemui jalan buntu. Ya, jadi itu yang kemudian Komnas HAM sangat sesalkan ya. Begitu sebenarnya proses ini nampaknya berhenti dengan Menko Polhukam karena beliau sampaikan harus menunggu RUU KKR, kemudian kami melakukan langkah menyurati Presiden, Komnas HAM untuk bertemu dengan Presiden. Nah, tapi ternyata melalui Pak Sudi Silalahi dijawab surat kami bahwa Presiden tidak punya waktu untuk bertemu dengan Komnas HAM. Nah, itu yang sesungguhnya sangat kami sesalkan. Tampaknya tragedi Mei 98 hanya akan menjadi bulan-bulanan isu miring di tengah masyarakat. Bukti-bukti yang telah dirangkai untuk menjerat aktor kerusuhan juga tak mampu menembus tembok istana.
Jelas tidak ada keseriusan negara memfasilitasi terungkapnya kasus HAM berat Mei 98. Pemirsa, benarkah para aktivis HAM kini mulai disusupi mereka yang berambisi jadi penguasa? Realitas segera kembali. Seperti biasanya, mereka yang berpayung hitam beraksi di depan istana setiap hari Kamis. Mereka tidak pernah bosan untuk menuntut pemerintah agar mengungkap semua kasus pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk tragedi Mei 98. Selain momentumnya pas di bulan Mei, Kamis 8 Mei 2014 adalah aksi ke-352 kali mereka. Ada yang menarik untuk diamati. Jika biasanya peserta aksi ini hanya segelintir orang dan beratribut hitam sebagai lambang keteguhan mereka, kali ini ada peserta lain yang bergabung. Maklum, sejak awal tahun 2014 suhu politik di Republik ini makin menghangat. Jujur aja, di aksi Kamisan sebenarnya kita membebaskan siapapun untuk memilih, punya hak pilih masing-masing. Tapi kita punya tuntutan utama, yaitu menuntaskan kasus pelanggaran masa lalu. Kalau misalnya saat ini momennya pas Prabowo sebagai pelanggar HAM, dia terlibat kasus penculikan 13 aktivis, itu karena momentum dia mencapreskan diri saja. Nah, saya juga didatengin orang dari Forum Rakyat. Nah, jadi saya ini juga didatengin orang Gerindra, didatengin orangnya Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu apakah itu orang yang akan menggunakan kesempatan terhadap Pak Jokowi, saya tidak tahu. Wajar ada peserta dari kelompok lain yang ikut dalam aksi Kamisan di depan istana karena kegiatan ini memang terbuka bagi siapa saja yang berjuang menuntut HAM. Tidak tertutup juga untuk para pembuat film dokumenter. Tidak heran kalau ada lebih dari 10 film dokumenter mengenai kerusuhan Mei 98 telah dibuat dan berkali-kali unjuk gigi di sejumlah festival internasional. Lewat film, setidaknya dunia luar tahu kalau masalah HAM bangsa dan negara yang bernama Indonesia ini belum rampung. Peran serta dari wartawan, dari anak-anak mahasiswa yang membuat film, yang membuat foto, yang membuat berita, ini merupakan ujung tombak bagi perjuangan kami di dalam mendesakkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mirip sebuah episode film drama, riuh terdengar tangis bahagia setelah rezim penguasa tumbang dan selalu ada isak tangis mengenang mereka yang jadi martir. Bulan Mei 2014 ini, aksi kecil Kamisan mendapat sorotan publik karena agendanya bertambah. Ada aroma politis yang tipis menolak calon presiden yang tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar.